Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dari kelompok 5 akan membuat tutorial dari modul saya, yaitu ketimpangan wilayah. Yang pembahasan pertama ada indeks Williamson, yang kedua itu indeks Steele, yang ketiga ada kurva Lorenz, dan yang keempat adalah Morancy. Di sini yang memakai pembahasan pertama sampai ketiga itu memakai Excel saja, dan yang terakhir Morancy itu memakai aplikasi yang bernama Geoda. Untuk yang pembahasan pertama yaitu indeks Williamson. Nah, yang pertama ini penduduk dan PDRB itu saya dapatkan dari datanya saya dapatkan dari BPS. Terus selanjutnya kita mencari PDRB per kapita seperti ini. Terus kita nyarinya itu sama dengan PDRB tahun 2016, terus habis itu dikali 1 miliar. 1 miliar itu nolnya ada 9, terus dibagi oleh penduduk seperti itu. Terus kita enter. Nah, yang bawahnya itu tinggal kita tarik aja sebelah sininya, terus nanti itu menyesuaikan. Terus selanjutnya hingga tahun 2020. Setelah itu kita lanjut ke proporsi penduduk. Proporsi penduduk itu kita nyarinya dari penduduk tahun tersebut dibagi dengan jumlah penduduk per tahun. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau ke samping tinggal tarik aja ke samping seperti ini. Terus kalau misalnya mau ngisi yang bawah tinggal tarik seperti ini yang di pojok sebelah sini. Untuk selanjutnya ini sudah masuk ke rumus ya. Ini rumusnya adalah kurung buka YI dikurangi Y kurung tutup dikali 2. Nah, itu dari ini sama dengan kurung buka lanjut PDRB per kapita yang tadi itu dikurangi dengan rata-rata PDRB per kapita, terus habis itu kurung tutup terus dikali 2. Sama aja seperti tadi, terus tinggal ditarik-tarik aja biar tabelnya terpenuhi. Selanjutnya kita mencari proporsi dari jumlah yang rumus yang ini. Caranya adalah sama dengan proporsi penduduk per tahun itu dikali dengan hasil rumus yang tadi yang ini. Sudah seperti itu. Lanjut. Nah, hasil dari PDRB per kapita itu kan seperti ini. Sudah dijadikan 1 per tahun. Nah, setelah itu kita jadikan ini apa sih, diagram garis ini ya. Sekarang lanjut untuk pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini yaitu tentang indeks Steele. Seperti biasa saya mengambil datanya dari BPS. Kalau misalnya di BPS tidak ada, lanjut ke yang buku di BPS ya, itu dicari, itu lengkap banget. Ini bahannya penduduk dan PDRB per kapita. Lanjut kita memakai tabel pertama. Tabel pertama itu rumusnya YIJ dibagi Y. YIJ itu PDRB per kapita kabupaten per kota atau kota, terus Y-nya itu jumlah PDRB per kapita seluruh kabupaten atau kota. Terus kita PDRB per kapitanya itu ditaruh di sebelah sini. Lanjut nyari PDRB per kapita. Ini Bogor sama dengan Bogor 2016 itu dibagi dengan total pada 2016. Terus habis itu selanjutnya sama saja, nanti
kita drag ke bawah dan ke samping agar lebih cepat. Terus kenapa ini rata-rata ada di sebelah sini? Biar memudahkan kita pada saat di akhir nanti saya taruh sini kan, average, terus habis itu langsung sama dengan average, terus di drag yang PDRP per kapita yang sebelah sini. Seperti itu. Terus lanjut yang tabel kedua. Tabel kedua itu rumusnya NIJ per N. Yang NIJ itu PDRP per kapita kabupaten atau kota. Terus yang N itu jumlah PDRP per kapita seluruh kabupaten atau kota. Nah, kita caranya sama seperti tadi, sama dengan Bogor 2016 dibagi dengan total yang tadi. Sama seperti tadi, rata-ratanya juga kita rata-rata seperti ini, pakai penduduk yang sudah memakai rumus ini, pakai average ya. Average itu rata-rata, kalau sum itu jumlah. Lanjut tabel ketiga. Seperti ini, keterangannya sama seperti tadi. Caranya yang 2016 itu dibagi dengan total. Sama saja seperti tadi. Lanjut, mulai bedanya di sini ya, tabel 3 dan tabel 4. Kalau tadi kan ini ya, yang pertama PDRP per kapita seperti ini. Terus habis itu tabel kedua itu penduduk. Tabel ketiga itu hasil PDRP per kapita itu, terus sama tabel ini kita membuat tabel ketiga seperti ini. Jadi 2016 sama total tahun 2016. Kalau tabel keempat itu hasil dari tabel 3 itu kita jadikan dengan tabel keempat. Bedanya mulai dari sini. Ini sama dengan log terus pakai 2016. Caranya agar kadang kan nggak bisa ya. Kita misalnya gini. Ini kan udah ada rumusnya. Terus habis itu kita misalnya kayak gini. Kita seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini kan. Kita Ctrl C misalnya. Terus habis itu kan harusnya di sebelah sini kan. Saya coba di sebelah sini. Ini kadang bisa, kadang enggak. Kalau nggak bisa itu paste spesial. Habis itu pilih values terus oke. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya mau mendikitkan angkanya, itu tuh pakai yang ini. Terus nah seperti itu. Dan jadinya akan 0,04. Dan yang sebelumnya 0,368 itu dibulatkan akan menjadi 0,04 seperti itu. Seperti ini ya. Ini mulai bedanya di tabel 4 pakai log. Terus habis itu rata-ratanya sama pakai average. Terus nah ini hasil dari indeks entropy tail, itu sama aja dengan indeks tail. Tabel 1, 4 itu digabung. Terus kita membuat hasil tabel 5. Caranya adalah sama dengan kurung buka pakai 2016 tabel 1 dikali dengan tabel 4 terus kurung tutup. Sama seperti tadi di drag ke bawah dan ke samping. Nah, ini kenapa saya tadi membuat rata-rata di samping ini seperti ini itu agar memudahkan di belakangnya. Nah, ini hasil dari tabel-tabel tadi, rata-ratanya itu saya jadikan satu. Terus ini rata-rata keseluruhan, saya average. Sama seperti tadi, ini average yang keseluruhan. Nah, nanti saya jadikan seperti ini. Terus nanti kalau mau pakai diagram garisnya itu bisa pilih di sebelah sini. Bisa milih, biasanya pakai yang sebelah sini, disarankan pakai yang ini. Lebih mudahnya pakai yang ada titik-titiknya agar memudahkan kita. Terus nah, kalau mau ganti-gantinya itu ada di diagramnya itu ada di sebelah sini, di desain. Terus bisa milih mau yang mana.
Seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan ketiga itu, yaitu tentang kurva Lorenz. Jadi, kalau mau masuk kurva Lorenz itu harus ke koefisien gini dulu. Kalau koefisien gini itu antara 0 sampai 1. Kalau semakin tinggi koefisien gininya, akan semakin besar ketimpangan dan terjadi ketidakmerataan. Saya nyarinya di BPS yang di buku-buku, bukan yang tabel-tabel. Jadi ininya manual, input manual. Itu kita dapatkan dari sama dengan rata-rata pengeluaran ini ditambah jumlah penduduk sebelah sini dibagi dengan ini jumlah penduduk yang benar-benar jumlah yang sebelah sini yang di bawah. Lanjut, kita nanti ini drag kan biar langsung. Terus ini jumlah pengeluarannya itu dari rata-rata pengeluaran ini dikali dengan jumlah penduduk. Kalau kali itu pakai bintang, biasanya di nomor 8. Lanjut, persen kumulatif pengeluaran yang YK. Kalau tadi kan XK, sekarang YK. Ini sama dengan jumlah pengeluaran dibagi dengan jumlah pengeluaran yang di bawah. Lanjut, kita masuk rumus yang tadi itu. Rumus ini XK dikurangi XK dikurangi 1. Jadi seperti ini, sama dengan XK yang atas dikurangi XE dikurangi XKE. Kumulatif penduduk XK yang bawah. Seperti itu terus sampai bawah. Terus yang YK dikurangi 1 itu sama pakai yang ini. Kalau XK kan pakai yang kumulatif penduduk XK, kalau YK yang ini pakai kumulatif pengeluaran YK. Sama aja kayak gitu. Lanjut, yang rumus yang digabungkan. Jadi sama dengan XK kurangi 1 ini dikali dengan yang YK ini. Terus yang ini jumlah kumulatif pengeluaran YK sama dengan kumulatif pengeluaran YK yang ini ditambah dengan jumlah kumulatif pengeluaran YK yang sebelah sini. Jadi yang atasnya terus seperti itu. Di desain. Terus select data ini. Nah, ngeditnya sama aja seperti tadi yang sudah saya bilang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Moransi. Moransi ini kita memakai aplikasi Bioda yang sudah ada di bisa kalian download di Google Drive yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama, ini SHP-nya sudah saya olah dulu. Biar nggak ribet, kita pencet yang gambar folder ini, terus pilih shape file SHP itu, dipilih, terus ambil yang Jawa Barat. Sebentar, nah ini adalah peta khusus Jawa Barat saja. Lalu kita ke tabel, lalu ini kan data-datanya ya. Ini sudah datanya sudah saya masukkan ke Microsoft Excel. Pencet tabel, terus merge, terus pencet gambar dokumen lagi. Nah, kita sebentar Nah, ini kita tarik ke drop file. Nah, setelah itu sudah kita pencet yang IPM. Ini kan sudah masuk ke sini semua. Terus kita masukkan yang IPM, terus pencet yang ini. Lalu ininya nggak usah dirubah-rubah.
ininya pencet metadata jauh akhir ini, terus ininya yang kabupaten kota, lalu ini di merge. Ini save detail, kita tulis mau 4 dulu ya, 4, terus habis itu kita OK, lalu kita close, lalu kita pencet yang wake manager, lalu kita create. Nah, ini add ID variable, terus nah ini udah ada kan, terus create coba akhir berapa tadi, 4 aja. Oke. Nah, setelah enter oke, sudah muncul. Saya close dulu, yang ini akan muncul seperti ini, tapi warna hijau. Lalu kita ini sebentar saya, nah terus kita pindah ke space, terus univariate local morans, terus kita pencet poly ID itu oke. Terus ini kita pencet edit, centang semuanya, terus pencet yang oke. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah hasil dari ketimpangan wilayah. Yang ini adalah Lisa significant map. Terus habis itu ini yang tiap klaster. Terus kalau yang itu tiap kuadran. Kalau misalnya di modul itu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu saja. Kalau misalnya belum paham untuk tesnya nanti, bisa di modul itu lebih terperinci. Terus habis itu kalau misalnya masih belum paham, bisa kontak saya. Maaf kalau misalnya penjelasannya masih terus saya juga masih belajar. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.